Sebelum pembahasan, like dan subscribe. Untuk yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga. Dalam Al-Quran, tertulis kisah seorang nabi, yang pernah ditidurkan Allah selama 100 tahun. Lalu, dibangkitkan kembali oleh Allah. Nabi tersebut ialah Nabi Uzair alaihissalam. Kisah Nabi Uzair alaihissalam, tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 259. Dalam tafsir Ibnu Hatim, Nabi Uzair AS merupakan salah satu nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul. Dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan, bahwa Nabi Uzair disapa sebagai Nabi Allah. Uzair adalah Nabi Allah yang telah keluar dari kotanya, dan dia adalah seorang pemuda. Dalam perjalanan, dia melewati sebuah negeri bernama Hirbat. Awal mula Nabi Uzair ditidurkan Allah selama 100 tahun. Kisah Nabi Uzair alaihissalam bermula saat ia tengah menyusur sebuah desa. Dengan keledai yang ditumpanginya, Nabi Uzair tersesat dan tiba di sebuah perkampungan dengan kehancuran di dalamnya. Di perkampungan tersebut ditemukan banyak bangkai manusia, hingga tulang belulang berserakan di mana-mana, serta reruntuhan rumah yang telah menyatu dengan tanah. Ia pun bertanya dalam hati, bagaimana cara Allah, subhanahu wa ta'ala, dapat kembali menghidupkan semua makhluk hidup yang sudah mati dan berhamburan di tanah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri, yang bangunan-bangunannya telah roboh, hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Malaikat Israel pun diutus oleh Allah untuk menjawab keingintahuan Nabi Uzair alaihissalam. Malaikat Israel, sebagai malaikat pencabut nyawa pun, langsung mencabut nyawa Nabi Uzair alaihissalam dan ia pun tertidur selama 100 tahun lamanya. Berselang 100 tahun kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghidupkan kembali Nabi Uzair alaihissalam. Saat itulah, Nabi Uzair mendapatkan mukjizat untuk melihat kekuasaan Allah dalam mengatur segala kematian dan kehidupan di dunia ini. Allah berfirman, lalu Allah mematikannya, orang itu, selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah, makanan dan minumanmu, yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan, engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 259. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Nabi Uzair alaihissalam dikenal sebagai satu-satunya penghafal kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian, Nabi Uzair pun pulang kembali menuju kampung halaman yang pernah dia tinggalkan. Sesampainya di kampung halaman, Nabi Uzair pun terkejut melihat pemandangan perubahan suasana desa. Namun, masih ada beberapa bangunan yang masih ia kenali. Wajah-wajah penduduk desa yang dulu sudah tidak ia kenali lagi, karena sudah berlalu 100 tahun. Nabi Uzair atau Ezra, adalah seorang hamba Allah, yang hidup pada zaman antara Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim. Yaitu sekitar 5.000 sampai 4.000 tahun, sebelum masa Nabi Isa AS. Nabi Uzair adalah seorang nabi dan rasul. Salah satu, di antara 313 rasul, utusan Allah, berdakwah kepada kaum Yahudi. Nabi Uzair ditidurkan, dimatikan selama 100 tahun lamanya. Karena tidak ada seorang pun yang menghafal kitab Taurat, kecuali Nabi Uzair. Kitab Taurat saat itu telah terbakar semuanya. Pada zaman penyerangan Raja Bukhtunasar, maka mereka meminta Nabi Uzair, Ezra, untuk mengeluarkan satu-satunya salinan Taurat yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri yang bernama Saruha. Ketika Nabi Uzair mengeluarkan salinan kitab Taurat dari tempat persembunyian aslinya, kertasnya sudah hancur melepuh dan berderai. Ketika itu, Nabi Uzair menulis seluruh isi kitab Taurat yang ada dalam ingatannya. Pada zaman itu,
Nabi Uzairlah satu-satunya orang yang dapat menghafal Taurat, maka masyarakat Yahudi menyebutnya sebagai anak Allah.